Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis lembaga sosial IPS kelas 7. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian lembaga sosial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Ada 5 jenis lembaga yang akan kita bahas. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Selanjutnya adalah fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Kemudian fungsi proteksi atau perlindungan, memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga berjalan harmonis. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Kerjasama antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi sosialisasi, membentuk kepribadian anak sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini pula, anak diajarkan menjadikan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya fungsi afeksi, yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, fungsi pengawasan sosial, yaitu saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik anggota keluarga. Namun dalam kenyataannya, fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga lain yang lebih tua usianya. Selanjutnya, fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat, yaitu sebagai suami dan istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Anak-anak mengikuti status sosial di masyarakat melalui keluarga. Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat seharusnya dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Namun, masyarakat keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat yang sampai kepada anak-anaknya, disebabkan tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Dalam proses sosialisasi pada anak, kegiatan dalam keluarga yang mulai bergeser jika dibandingkan dengan yang terjadi dulu disebabkan masyarakat yang semakin modern. Selanjutnya adalah lembaga agama, adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga institusi penting mengatur kehidupan rohani manusia. Sebagai umat yang beragama, semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Kemudian fungsinya lembaga agama yang pertama sebagai pedoman hidup. Kehidupan seorang pribadi dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain dan dengan alam sekitar. Selanjutnya, sumber kebenaran.
Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, untuk itu agama mengajarkan dan memberikan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Selanjutnya, tata cara hubungan, mengatur hubungan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, tuntunan prinsip, pedoman prinsip yang benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Selanjutnya, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan, diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Selanjutnya, pedoman keyakinan manusia selalu berbuat baik, keyakinan bahwa perbuatan baik itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun sekecil apapun. Selanjutnya, pedoman keberadaan, makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Selanjutnya, pedoman rekreasi dan hiburan, mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Selanjutnya, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai satu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Selanjutnya, fungsi lembaga ekonomi yang pertama untuk mendapatkan bahan pangan, yang kedua untuk melakukan pertukaran barang atau barter, selanjutnya tentang harga jual beli barang, kemudian untuk menggunakan tenaga kerja, kemudian tentang cara pengupahan, kemudian tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan kemudian memberikan identitas bagi masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal, mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Selain sekolah, sebagai lembaga formal, terdapat pula pendidikan non-formal misalnya dengan kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal yang terjadi di dalam keluarga atau di dalam rumah. Selanjutnya, fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan penyalur pendidikan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari tuntutan perubahan di masyarakat. Pendidikan memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia di lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan terus mengalami perubahan waktu sehingga harus terorganisasi sebagaimana dengan yang telah ditetapkan. Secara mendasar, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu yang pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah seperti menyiapkan angkatan kerja, mengembangkan bakat seseorang, melestarikan kebudayaan masyarakat, dan menanamkan keterampilan berdemokrasi. Selanjutnya, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari seperti pengendalian sosial serta mengajarkan sikap toleransi atas perbedaan status dan kelas sosial. Selanjutnya, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari yang mempunyai kekuasaan itu. Adanya kekuasaan cenderung mempengaruhi hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai.
Selanjutnya, lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada negara. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga eksekutif. Contohnya presiden, wakil presiden, pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten. Kemudian lembaga legislatif, contohnya DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten. Selanjutnya lembaga yudikatif, contohnya Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kemudian, lembaga politik secara mendasar atau fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsi lembaga politik yang pertama yaitu memelihara ketertiban dalam negeri, menggunakan wewenang yang dimilikinya baik dengan secara persuasif atau penyuluhan maupun cara koersif atau kekerasan. Selanjutnya, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup tentram. Selanjutnya, mengusahakan kesejahteraan umum, merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial, mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, contohnya antara lain pengadaan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi lembaga sosial secara umum, yang pertama memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap untuk bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpanan yang dapat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi atau perpecahan. Kemudian lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis. Selanjutnya, memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Baik, cukup sekian untuk penyampaian bentuk-bentuk lembaga sosial pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Like dan subscribe channel saya untuk kemudian ke depan lebih baik lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.